Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dari channel Juminto Edu.com. Kita berbincang-bincang tentang edukasi, tentang elektronik, dan tentang komputer. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang saya sampaikan tentang hasil pertemuan daring tentang bagaimana cara membuat soal online di Office 365. Terlebih dahulu, jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya, demi pengembangan channel kami, dan terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Selanjutnya, marilah kita ikuti video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pukul 14:19 Bapak Ibu, kita akan mulai pertemuan dalam jaringan atau daring pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu, untuk hari ini kita bahas tentang membuat soal online. Untuk membuat soal online Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum itu saya berdoa, mari kita berdoa kepada kita semua, semoga untuk acara ini berjalan dengan lancar ya. Terus untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti, mudah-mudahan juga nanti bisa mengikuti di lain tempat atau lain waktu begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini mungkin sangat singkat ya, kita akan membahas tentang bagaimana untuk membuat soal online untuk anak-anak kita semua. Dan nanti diharapkan setelah kita membuat soal online untuk anak-anak kita semua nanti itu bisa dikerjakan oleh siswa dan nanti Bapak Ibu bisa merekapnya. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita lanjutkan saja untuk pertemuan kali ini. Kita mulai untuk membuat soal online. Untuk ngecek dulu Bapak Ibu, saya akan nge-share untuk layar ya. Untuk layar ini saya share dulu dari Microsoft Teams ya. Untuk Microsoft Teams ini kelihatan Bapak Ibu untuk Microsoft Teams-nya ini? Kelihatan Pak. Ya, kelihatan. Oke, kita lanjutkan di Bapak Ibu silakan untuk membuka Microsoft Office 365 sesuai dengan password dan username-nya masing-masing. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa juga untuk merekap ya hasil ulangan atau hasil siswa dalam mengerjakan soal-soal. Barangkali nanti ada sesuatu kesulitan, nanti bisa ditanyakan untuk lewat WA ataupun Japri Bapak Ibu. Nah, ataupun bisa juga lewat komentar yang ada di YouTube ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu sudah membuka untuk Microsoft Office 365-nya Bapak Ibu. Sudah bisa membuka apa belum? Barangkali Bapak Ibu belum bisa membuka, tidak apa-apa ya. Nanti ini akan saya uraikan secara detail ya, secara pelan-pelan saja nanti ya. Di sini yang sudah hadir pada kesempatan kali ini ada Pak Eko Purnomo, Bu Ika, ada Pak Imam Rojikin, ada pengguna tak dikenal. Ini memang saya share kepada di samping untuk
anggota kita yang sudah mempunyai username dan juga kepada selain anggota yang belum punya username, ataupun bagi yang belum bisa masuk itu bisa pakai link yang saya kirim di grup Office 365 Kemangkon dan langsung bisa gabung. Satu orang pengguna tak dikenal ini enggak apa-apa. Ya, alhamdulillah partisipasi Bapak Ibu ini sudah bertambah, dan untuk bawahnya ada Pak Saiful juga ini ya, ada Pak Saiful sudah gabung di sini. Barangkali teman lain yang belum bisa gabung, barangkali nanti bisa gabung di kesempatan lain Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kita langsung pada pembahasan, mudah-mudahan nanti pukul 15 kita selesai ya. Dilanjutkan dengan tanya jawab dan beberapa masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Apabila saya bisa jawab, akan saya jawab. Apabila belum, saya akan mencari referensi lain karena keterbatasan saya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk membuka Microsoft Form, ya seperti kemarin kita membuat formulir pendaftaran, kita hari ini kita akan membuat soal-soal online menggunakan Microsoft Form juga ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ini ada titik-titik jumlahnya 12 ya. Kita klik saja. Nah, ini kita klik sebelah kanan. Nah, di sini di sebelah kanan ada Microsoft Form Bapak Ibu yang sebelah sini ya. Ada Microsoft Form di sini, kita klik ya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Kalau kemarin kita itu membuat formulir pendaftaran pakai format yang atas ini Bapak Ibu. Formulir baru atau new formulir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya mungkin itu ya, new form. Atau kalau yang di bawah ini adalah untuk membuat kuis atau soal-soal. Kalau di sini tulisannya kuis baru karena pakai bahasa Indonesia, dan untuk Bapak Ibu mungkin pakai bahasa Inggris, tulisannya apa di situ, mungkin new quiz Bapak Ibu. Nah, klik saja yang ini Bapak Ibu ya. Di sini kita disuguhkan ada pertanyaan, ada respon, dan di sini ada pratinjau Bapak Ibu. Terus di sini ada tema dan sini ada bagikan. Di sini ada setting gitu Bapak Ibu. Tapi kita lanjutkan sebelah sini ya. Kita mulai dulu yang ini, kita namakan kalau kita membuat bank soal supaya nanti kita bisa tahu siapa saja yang sudah mengerjakan soal, maka kita harus membuat istilahnya data siswa. Data siswa ini diperlukan Bapak Ibu, jadi nanti kita tahu responden pertama siapa, kedua siapa, dan ketiganya itu siapa, dan seterusnya sampai sejumlah siswa di kelasnya Bapak Ibu semua. Nah, yang pertama ini kita beri judul data siswa, begitu. Data siswa. Nah, ini kita deskripsikan ya. Isilah data dengan benar. Nah, deskripsi ini masing-masing Bapak Ibu bisa dari seleranya masing-masing lah ya. Biasanya disuruh diisi data siswa. Terus kita tambahkan di sini ya. Karena data yang pertama adalah yang tanyakan itu nama Bapak Ibu. Ya, ini nama gitu. Nama di sini harus diisi. Ya, harus diisi. Kita teruskan ke sini. Setelah nama adalah kelas gitu. Kelas juga harus diisi. Ya. Terus nomor absen.
nomor absen Bapak. Ini kebetulan ini semuanya formatnya adalah teks semua ya. Kalau untuk tanggal, nah itu pakainya kalender, format kalender Bapak Ibu seperti yang kita pakai kemarin. Untuk di sini kita akan membuat bagian, kita tutup bagian 1 ya. Nah, kita tutup bagian 1. Jadi ini bagian 1 adalah data siswa. Kita ya, data siswa. Sekarang bagian 2. Bagian 2 adalah soal ulangan. Soal ulangan harian Bapak Ibu, kita deskripsikan. Pilih A, B, C, A atau B dari jawaban yang kau anggap benar. Tanya. Ini Bapak Ibu untuk bagian kedua. Bagian pertama adalah nama dan sebagainya ini ya. Nah, ini terusnya adalah soal Bapak Ibu. Soal di sini kalau kita membuat soal maka di sini harus ada pilihan, maka yang kita gunakan adalah pilihan Bapak Ibu. Misalnya kita ambil dari BSE juga boleh kita kopikan dari BSE, misalnya gini. Soal nomor 1, Arif mengukur berat badannya setiap minggu. Ternyata berat badannya bertambah. Hal ini menunjukkan Arif mengalami titik-titik. Kita kopikan juga bisa Bapak Ibu kalau kita ambil dari BSE. Ini Arif mengukur berat badannya setiap minggu. Ternyata berat badan Arif bertambah. Dan hal ini menunjukkan bahwa Arif mengalami titik-titik. Nah, kita ambil opsi 1. Opsi 1 kita setelah di blok kita Ctrl C. Kita Ctrl C Bapak Ibu ya. Terus kita kembali ke opsi sini. Terus opsi 2. Opsi 2. Opsi 3, kalau ini hanya 2 maka ditambah sini Bapak Ibu tambah opsi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kurang mungkin add option ya. Add option. Kita coba opsi 3. Opsi 4 kurang 1 Bapak Ibu. Opsi 4. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, setelah membahas soal, maka kita harus menentukan jawaban yang betul dari keempat opsi ini ya. Opsinya ada 4, opsi A, B, C, D. Nah, ini kenapa nggak disebut di sini A, Bapak Ibu? Ya, ini barangkali nanti akan diacak oleh sistem. Ya, sistem ini bisa mengacak nomor, ya, nomor urut soal. Terus untuk option ini juga bisa diacak, Bapak Ibu. Suatu saat nanti apabila kita di sini ada tulisan A sama dengan pernapasan misalnya. Nanti diacak oleh sistem maka anak itu bisa melompat-lompat kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Makanya ini dikosongkan. Tidak pakai A, tidak pakai B, tidak pakai C. Itu Bapak Ibu. Kita tinggal memilih option.
option yang akan kita anggap betul ya. Arif mengukur berat badannya setiap minggu. Ternyata berat badannya bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa Arif itu mengalami, misalnya kita pilih pertumbuhan. Gitu ya. Nah, ini ada jawaban tepat di sini. Ya, ini nomor 1 sudah selesai, gitu, Bapak Ibu. Kita tinggal menentukan poin di sini. Poin misalnya 10 gitu ya, 10. Apakah boleh yang lain? Poinnya boleh, poin 2, poin 1 juga boleh ya. Nanti akan dikalkulasi oleh sistem sendiri. Terus di sini ada tulisan harus dijawab Bapak Ibu. Ini memang harus dijawab. Kalau tidak dijawab tidak dapat nilai. Terus ini sebelah kanan ada acak opsi. Nah ini Bapak Ibu. Kenapa di sini tidak dibuat ABC? Karena di sini ada pilihan acak opsi. Kalau teman-teman itu, teman-teman siswa misalnya mengerjakan soal ke teman lain itu memberitahu, misalnya jawabannya A, ya. Padahal opsi itu bisa diacak gitu. Bisa diacak untuk nomor 1, misalnya A pernapasan, B terus ini pernapasan, terus perkembangan, terus pertumbuhan, pubertas. Nah ini untuk siswa 1 seperti ini. Tapi kalau diacak, ya atau opsi nanti siswa yang lain berbeda gitu ya. Itu kira-kira udah paham lah. Terus di sini ada drop down. Ini ada matematika, ada subjudul juga, ada tambahan percabangan. Ini kalau diperlukan Bapak Ibu. Kita teruskan Bapak Ibu, kita ambil contoh yang mudah dulu. Kita akan membuat soal misalnya di sini 4 buah ya. Mudahnya saya kopikan dari BSE saja. Kita masih dalam bentuk teks Bapak Ibu. Ya, untuk teks pertanyaan 2, soal nomor 2. Saat Ali menginjak usia 12 tahun, ia mengalami pubertas. Ciri yang menunjukkan Ali mengalami pubertas adalah, ini kita copy. Ini Bapak Ibu, ini, oh tadi teks pilihannya. Kita hapus dulu. Kita ini dulu, bukan teks, tapi untuk pilihan ya. Kita kopikan sini. Nah, ini opsi 1. Opsi 1, kulitnya menjadi halus. Opsi 2, suaranya mengecil. Opsi 3, kita tambahkan opsi. Opsi 4, ini Bapak Ibu, soal nomor 2, kita pilih jawaban yang paling betul yang mana, misalnya ini ya. Jawaban tepat. Nah, kita teruskan soal nomor 3. Kita lanjutkan soal nomor, oh ini tambah opsi. Kita hapus dulu. Kalau ini sudah terlanjur ini ya opsi, kita hapus saja ya. Opsinya kan hanya 4, ini sudah 4. Kita tambahkan ini adalah untuk poinnya 10, terus jawaban ganda, terus ini ada opsi. Dia juga bisa milih misalnya jawaban ganda ini kalau jawabannya itu A dan B misalnya. Atau sini D dengan C gitu ya. Terus atau D dengan B itu bisa dipilih jawaban ganda. Itu nanti sistem bisa membaca. Terus kita teruskan soal nomor 3. Soal nomor 2 sudah, sekarang nomor 3. Kita ambil pilihan lagi Bapak Ibu, kita ambil supaya cepat dari BSE juga. Berikut yang menunjukkan adanya perkembangan pada anak laki-laki adalah, nih kita kopikan. Opsi 2, opsi 1 dulu.
Opsi 3, opsi 2 dulu. Opsi 3. Untuk poin kita anggap sama saja ya. Kita tambahkan soal nomor 4, soal terakhir saja ya. Kita ambil dari BSE. Sel telur yang mati akan dikeluarkan bersama darah melalui lubang kemaluan. Hal ini disebut dengan titik-titik. Oke, Bapak Ibu, ya. Opsi 1. Opsi 2. Opsi 2. Opsi 3. Opsi 4. Poin 10. Jawaban ganda kosong dibiarkan, yang dinyalakan adalah harus diisi. Sampai sini Bapak Ibu, ini sudah kita menyusun sebuah soal ulangan harian dengan, nah ini dengan 4 soal ya Bapak Ibu. 4 soal, kalau setiap soal poinnya adalah 10, maka di sini jumlah poin adalah 40. Kalau siswa bisa mengerjakan 2 soal, maka 20/40 atau nilainya adalah 50 Bapak Ibu. Kita teruskan, ini ada pertanyaan, di sebelah sini ada respons Bapak Ibu. Respons, ini respon ini bisa untuk melihat berapa siswa yang sudah menjawab pertanyaan atau menggarap soal. Jadi skor rata-rata, ada yang skor rata-rata maksudnya berapa menit di sini. Terus ini aktif, ya sini si siswa itu aktif. Terus ini ada tinjau jawaban, nanti bisa ngoreksi si A itu menjawabnya apa sih sebetulnya. Nah, sebenarnya si A itu jawabnya apa gitu ya. Kenapa jawabannya betul semua? Lihat, bisa dicek sini. Kalau kenapa jawabannya salah semua? Nah, ya dicek juga ya di sini. Cek jawaban. Terus yang sini adalah untuk tampilkan nilai Bapak Ibu. Untuk menampilkan nilai di sini, misalnya atas nama siapa, nanti dilihat di sini nilainya berapa, itu klik sini. Ini adalah untuk membuka Excel Bapak Ibu. Jadi nanti kalau siswa Bapak Ibu dari jumlah siswa 45 misalnya itu tinggal diklik sini. Tinggal diklik di sini nanti sudah dalam bentuk Excel dan kita akan bisa copy paste kepada aplikasi, baik itu aplikasi analisis evaluasi, buku aplikasi nilai, itu bisa langsung di copy paste di sini Bapak, dari buka Excel, buka di Excel. Itu Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan, jadi ada respon. Terus di atasnya adalah pratinjau Bapak Ibu. Untuk pratinjau itu bisa ditampilkan misalnya dalam bentuk layar komputer, itu seperti ini. Ini seperti ini untuk layar komputer, ya. Nah, terus untuk yang sebelah sini adalah seluler, ya, seluler. Seluler, maka di sini bentuknya seperti ini, ya, tampilannya seperti ini, gitu. Kalau kita klik selanjutnya, berikutnya, itu adalah sini. Ya.
Tuh, tapi di sini itu ada 3 pertanyaan perlu diselesaikan. Nah, memang ini belum jawab, makanya harus diselesaikan dulu ya ini bagian 1 ya data siswa, nanti baru ke berikutnya. Itu nggak mau ini sistem. Sistem itu ndak mau, makanya harus diisi dulu ya. Bapak Ibu nanti setting dulu itu, harus diisi dengan dinyalakan warna hijau. Di samping plat hijau Bapak Ibu di sini ada tema. Tema itu gaya, background ya. Nanti background-nya seperti ini nih, polos itu bisa diambilkan background yang di sini atau Bapak Ibu punya background yang lain yang banyak sekali itu juga bisa. Ya. Ini bisa nyari di pencarian gambar, di OneDrive, diunggah gitu ya, boleh ya. Tapi kita coba background yang dari kita, yang adanya sini. Misalnya kita IPA, kita ambil background dari IPA. Misalnya seperti ini. Kita coba perhatiin jauh, terus tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan untuk komputer, ya. Untuk komputer seperti ini. Tapi untuk seluler seperti ini. Gitu. Itu Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah ada pratinja, ada tema, kita teruskan bagikan Bapak Ibu. Nah, untuk bagikan ini itu ada di sini ada kirimkan hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon misalnya ini. Boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau ini kan ini kan bisa diganti. Siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Jadi ini ada dua pilihan, kirim dan kumpulkan respon. Ini ada siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Dari Bapak Ibu nanti bisa ngirim link soal bank soal itu kepada siswanya, bisa jumlahnya berapa siswanya ya, itu bisa dikirim ke mereka dan mereka bisa mengerjakan soal Bapak Ibu. Nah, setelah mengerjakan soal tadi seperti tadi itu diklik bagian yang sini, yang buka dengan Excel ya. Terus ini setting saja siapapun gitu ya. Jadi walaupun siswa tidak punya akun itu bisa mengerjakan. Kita teruskan Bapak Ibu. Ini sebelah sini. Titik 2. Kita pengaturan Bapak Ibu. Pengaturan itu ada 2 opsi. Opsi untuk quiz, tampilkan hasil otomatis. Gini Bapak Ibu. Ini kalau kita klik sini warna ini, maka siswa itu bisa menampilkan nilai ya. Nilainya itu mereka tahu nilainya. Loh, kamu kok nilainya 100 ya? Iya ini. Loh, gampang apa? Agak-agak sih. Misalnya gitu ya. Misalnya, oh agak sih, loh, tapi iya, terus ini buktinya dapat 100 misalnya ya. Nah setelah itu kan mereka juga penasaran kadang, loh jawabannya yang nomor 1 apa? A misalnya, B misalnya itu. Nah, tapi itu Bapak Ibu juga bisa ngecek itu, bisa diacak untuk jawabannya seperti tadi kita bahas ya. Tapi sebaiknya kalau yang ini jangan dinyalakan Bapak Ibu ya. Ini jangan dinyalakan, nanti dari mereka itu jadi gaduh kalau dinyalakan gitu ya. Ya, ini kita matikan saja ya Bapak Ibu, kita matikan dengan klik 1 kali ya. Ini kita matikan. Setelah dimatikan nanti bawahnya ada yang dapat mengisi formulir ini. Nanti dicek di setting siapapun yang memiliki tautan ya, siapapun yang mempunyai link itu bisa. Terus kalau dipilih juga bisa hanya orang di organisasi yang dapat merespon, misalnya catat nama satu persatu gitu ya. Tapi ini baiknya yang ini. Itu Bapak Ibu ya, jelas ini ya. Oke. Kita teruskan untuk opsi tanggapan. Opsi tanggapan ini jelas, ini harus ada ya nanti terima kasih gitu misalnya. Terus ini tanggal mulai kapan gitu ya. Misalnya dimulai hari Senin besok gitu ya. Seminggu dalam rentang seminggu. Ini tanggal berapa, jamnya berapa mulai. Terus tanggal selesai. Nah, ini berapa nih. Nah, ini jangan dinyalakan Bapak Ibu. Ini jangan dinyalakan. Ini dimatikan saja ya, dimatikan saja. Jadi nanti siswa itu enggak terbatas garapnya kapan gitu. Tapi ya boleh lah kalau akan membatasi misalnya 1 minggu gitu ya, siswa sudah mengerjakan semua gitu kepada anak-anak. Anak-anak kalian waktunya hanya 1 minggu ya. Kenapa sih Pak? Iya.
Kalau tidak dibatasi ya sampai kapanpun baru mengerjakan, kadang-kadang kerjakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, seiring waktu informasi dari teman-teman itu kan cerdas juga. Cerdas juga. Nah, kita sesuaikan dengan ini, dan ini lebih baiknya terserah lah Bapak Ibu lah, dibatasi tanggal misalnya 1 minggu, sekarang tanggal misalnya Senin gitu ya, Senin sekarang, terus dibatasi sampai tanggal Sabtu. Nah, di sini Sabtu tanggal 12 ya, gitu. Itu Bapak Ibu, jadi ini bisa dibatasi tanggalnya gitu ya, gitu. Kalau nggak dibatasi nanti, boleh batasannya itu sampai hari Rabu misalnya ini. Sampai Rabu misalnya ya. Terus ini sesuaikan pesan terima kasih bawahnya. Ini bisa diganti-ganti Bapak Ibu. Tanggapan Anda telah dikirim. Kaku temen ya. Kaku banget bahasanya. Ya bahasa Microsoft-nya itu, bahasa komputer. Ya, seperti itu ya. Bahasa Microsoft seperti itu kaku, itu namanya mesin juga ya. Gitu. Ini bisa diganti Bapak Ibu. Anak pintar. Anak pintar. Cepat mengerjakannya. Cepat mengerjakannya. Kamu memang jagoan. Ini kan lebih hidup ya. Kamu memang jagoan. Kita teruskan Bapak Ibu, ini responnya. Respon pemberitahuan email untuk setiap respon. Nggak usah ini ya. Kita teruskan. Ini ada pengaturan, ada umpan balik ya. Isinya apa? Saya memiliki, kirimkan saran Anda ke user voice atau temukan saran lalu pilih. Ini nggak usah pakai voice. Ini ketentuan itu lewat Google Bapak Ibu, hubungannya dengan Google, dan ini nggak usah lah ya. Di sini ada portal office dan sebagainya. Ini untuk settingan lanjutan gitu Bapak Ibu. Kita teruskan saja, kita bagikan Bapak Ibu. Kita kopikan form ini ya, linknya. Wah, linknya ini kalau dibuka di Word itu panjang loh. Betul, panjangnya bisa berapa meter ini. Ya, kita coba. Seberapa sih panjangnya? Link panjang. Link panjang soal online. Loh, ini Bapak Ibu, panjang. Kalau dikirim lewat WA ya nanti bisa dijamin deh panjangnya. Kita buat link pendek Bapak Ibu. Link pendek. Kita kemarin sudah belajar tentang bagaimana cara membuat link pendek. Biasa Bapak Ibu, yang link panjang ini, tadi kan kita sudah Ctrl C ya, atau klik kanan copy. Kalau sudah klik kanan copy, biasanya masih tercopy. Ya, kita coba, kita masuk ke bit.ly ya Bapak Ibu. Nah ini ke bit.ly. Kenapa sih Pak itu cepat banget bukanya, sudah dibuka dibuka dari tadi ya, karena sudah dibuka dari tadi maka ini cepat teman-teman. Nah, karena sudah dibuka dari tadi sebagai persiapan gitu. Kita masuk bit.ly Bapak Ibu, ini sudah terpampang ada menu di sini adalah ada create, ada search ya, ada all link. Ada tuh 703 total klik. Kober ya. Iya.
bisa sempat-sempatnya saya klik 1 kali 2 kali tetap dihitung. Nah ini ada email 697 email SMS direct. Terus ada 696 dari kabar lokasi ya, lokasi untuk Indonesia. Bapak Ibu untuk membuat link pendek kita create di sini ya. Mau diklik saja yang ini malah ke sana-sana nggak apa-apa ini supaya nggak kesasar ya. Supaya kesasar yang klik mana sih ya ini ya. Ini klik saja. Nah, ini dimintai untuk paste long URL. Karena paste bisa pakai Ctrl V, bisa Ctrl V. Ini lagi diproses Bapak Ibu ya. Kita tunggu. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu. Sudah muncul link pendeknya, kita beri judul soal online. Soal online. Nah, ini kita simpan, kita save. Nah, ini di sini sudah muncul ya. Muncul. Ini kita kopikan ya ini ya. Terus ini kita copy klik. Oh, kita harus menghubungkan, kita kirimkan ke teman di WA. Oh, kita cari WA. Nah, kita kirim ke WA Bapak Ibu. Kita kirim ke WA, dan nanti kita kirim ke WA. Misalnya kita masuk ke WA group ya. WA group ke sini misal kirim. Office 365. Office 3565. Oh, ini sudah diisi. Oh iya, ada informasi Bapak Ibu yang belum bisa mengikuti pengelola PJJ secara daring seperti Office 365, silakan ikut di PGRI secara tatap muka ya. Di gedung PGRI secara tatap muka dan dipimpin langsung karena pemateri sekali pembelajaran adalah 5 orang. Jadi di sana ada 5 orang yang pemateri atau pembicaranya itu 5 orang sekali datang ya. Monggo mumpung masih ada kuota pelaksananya 4 hari mulai hari Senin 21 sampai 24 September. Monggo Bapak Ibu yang ingin mengikuti bisa daftar ke link yang di atas ya. Di atas sudah saya sampaikan linknya. Nah, ini linknya ini ya. Ini untuk diklat guru pengelola pembelajaran jarak jauh PJJ. Silakan Bapak Ibu mengikuti ini ya. Terus kita teruskan Bapak Ibu, tadi kita sudah mengcopy ya link pendek dan akan kita coba ya, kita linknya ke sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Kita kirim ya, kita kirim link. Kita beri judul dulu nggak apa-apa ya. Kita beri judul link soal online. Link percobaan soal online. Link percobaan soal online. Nah, ini kita yang ini kita kasih spasi ya.
link percobaan soal online http sekian. Nah, kita kirim. Nanti barangkali ada yang mau mencoba, silakan. Ya, nanti sudah masuk atau belum. Nah, ini kirim ke grup kelas Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu juga setelah membuat soal online itu, coba kirimkan ke sini Bapak Ibu ya. Nanti kita akan mencoba masing-masing yang masih punya waktu itu bisa mencoba linknya dari saya misalnya, terus linknya dari Pak Imam Rojikin misalnya. Nah nanti kita praktek untuk merekap nilai Bapak Ibu, untuk merekap nilai dari masing-masing yang sudah mengirim jawaban dari soal online ini. Itu Bapak Ibu. Nah kita coba, kita coba ya. Ini sudah kita kirim ke kelasnya masing-masing misalnya. Ini tapi dikirim ke grup kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita sudah link pendek sudah, berarti kita sudah kirim ke WA anak-anak juga. Nah, ini sudah selesai, tinggal nanti kita tunggu respon. Nah, ini kan statusnya masih ditutup Bapak Ibu ya. Sebetulnya itu supaya untuk percobaan ya, ternyata ini ditutup statusnya. Ya, untuk percobaan kita buka saja. Kita buka Bapak Ibu ya. Ini sudah sini kita buka. Sini peraturan. Nah ini tanggalnya kita buka saja. Nah, itu ya. Nah di sini supaya nanti status di sini tidak ditutup karena ini belum masanya maka masih ditutup. Ya, tapi kalau sudah masanya nanti dibuka. Ini masa pengerjaannya itu kita buka semua. Jadi nanti ini tanggal mulai, tanggal selesai itu nggak usah dicentang. Kita coba. Nah, respon. Ternyata Bapak Ibu, yang tadinya di sini itu statusnya ditutup. Setelah statusnya ditutup, sekarang jadi aktif. Karena apa? Yang sebelah sini itu sudah disetting, ya, ini tidak dicentang. Tapi kalau dicentang, ini statusnya nanti ditutup. Gitu. Nah, kalau sudah diaktif begini, ini semua bisa mengerjakan ini Bapak Ibu. Ya, gitu. Begitu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan ya. Ya, di sini ada sudah masuk 7 peserta yang masih aktif. Peserta lain diundang. Itu Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan. Respon 1, sudah muncul respon 1, namanya siapa? Pak Imam Rojikin, langsung terekam ini Bapak Imam. Ya, nama Bapak Iman Rojikin, respon 1. Di sini Bapak Ibu, ini sebagai contoh, tadi itu sudah merespon, Bapak Imam Rojikin sudah merespon langsung, ya. Itu kita bisa membuka di sini. Kalau nama detail namanya yaitu Bapak Iman Rojikin respon ya dari respon 1. Terus kelasnya misalnya kelas 6 gitu ya. Terus nomor absennya 12. Ya, nomor absen 12. Dari A, B, C, D, E, F, H.
I. Nah, I nomor absen 12. Ya, betul. Terus ini jawaban. Arif mengukur berat badan saat minggunya. Ternyata berat badannya bertambah. Hal ini menunjukkan Arif mengalami apa? Nah, misalnya ini jawaban betul, misalnya ini Iman Rojikin. Ya, pertumbuhan. Nah, ini 1 dari 100% ya. Terus ini jawabannya juga ya, tumbuh cakun. Terus ini jawaban juga ya. Kalau ini misalnya sesuai dengan warnanya. Warna hijau ini warna hijau. Kalau ini warna merah, ini warna merah gitu ya. Ini biru gitu ya. Terus ini warna hijau. Nah, ya ini untuk ngecek dari jawaban. Terbitkan nilai Bapak Ibu. Ya, sebelum dilanjut barangkali ada yang mau masuk lagi. Ya, kita review. Ya, ternyata masih 1 Bapak Ibu. Ternyata masih 1 nggak apa-apa sebagai sampel ya. Kita teruskan terbitkan nilai Bapak Ibu, kita ke sini. Belum dinilai 20. Ini, terus ini. Nih, ya. Terus kita coba cek ya, cek pertanyaan. Oh, responnya sudah tambah. Tambah ini sudah 2 dengan Ibu Arisa Bariah ya. Sorry guys, sorry. Ya, headset ya Pak. Nah, terus Itu masuk tuh dia. Wih. ya kita teruskan. Ini sudah masuk lagi Bu Eni ya, Bu Eni. Nah, masuk lagi Bu Fatmah. Ya, kita teruskan Bapak Ibu. Ini respon tadi sudah 2 ya, sudah 2 responnya. Itu Bu Arisa Bariah dan Pak Iman Rojikin. Nah, dari nilai ini Bapak Ibu, itu kita juga bisa melihat nilai yang di sini Bapak Ibu. Kalau ini kan nanti kita repot juga untuk melihatnya ya. Skornya berapa gitu ya. Bilangnya dia. Nah, itu nanti kita akan buka nilai Bapak Ibu di sini ya. Kita buka nilainya saja. Kita buka di Excel. Kita buka di Excel Bapak Ibu. Ini sedang di-copy di sini, di-download di sini ya. Nah, setelah download kita buka atau kita klik saja di sini ya. Klik gitu ya. Nanti sedang dibuka opening data siswa. Nah, ini Bapak Ibu untuk nilai-nilainya. Nah, ini Bapak Ibu lah, ini ada beberapa, ini nanti akan di-copy adalah atas namanya siapa, namanya ya, terus nilainya yang ini, nilainya total point. Terus ke sini kelasnya, nomor absen. Bagaimana supaya ini bisa jejer Bapak Ibu tidak terlalu jauh ya.
Kita hapus saja Bapak Ibu. Ya, ini kita hapus. Nomornya nggak usah, ya. Kita hapus sampai sini. Ya, kita klik dulu enable dulu. Enable editing. Nah, kita sudah masuk Excel gitu ya. Kita hapus saja yang ini. Klik kanan, delete, tabel kolom. Nah, ini kan sudah, ini adalah nomornya, ini total poin, ini umpan balik, ya, umpan balik kita buang juga. Kita buang juga. Terus ini adalah nama poin, kita buang juga. Ini kelas buang juga supaya cepat Bapak Ibu. Kita kontrol, kita tekan kontrol di tombol ya, CTRL. Setelah kita tekan CTRL, tahan, terus ini kita klik saja. Mana saja yang akan dihapus. Nah, ini sampai sini ya. Kita klik kanan, delete. Oh, ini tabel row, bukan tabel row ya. Delete column. Nah, ini kita coba ditengahkan. Ditengahkan boleh. Terus ini kita ciutkan nomor total. Terus ini kelas ya. Terus ini kita hapus nomor absen 12. Nah, ini yang dipakai adalah yang ini Bapak Ibu ya. Ini yang dipakai. Nah, ini jadi ada nama, terus total nilai ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau yang ini kan hanya untuk apa? Untuk mengecek bahwa per nomor itu yang betul apa tidak di sini ya. Jumlahkan ke sana. Tuh. Kita teruskan Bapak Ibu, ini untuk merekap nilai. Jadi ini kita tinggal nanti kita rekap di sini. Nah, kita lihat dulu yang sudah merespon itu berapa. Masih 2 Bapak Ibu. Kita coba di refresh ya. Kita refresh dulu. Ternyata masih 2 Bapak Ibu ya. Bu Ari dengan Pak Iman Rojikin. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini sebagai contoh kita sudah latihan untuk merekap nilai di Excel seperti ini Bapak Ibu. Nanti nomor 1 Pak Iman Rojikin, nomor 2 Bu Ari dengan total nilai sekian dan lain sebagainya. Ini kelasnya kelas 6, nomor absen sekian, terus namanya ini. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau nanti jumlah siswa yang sudah mengerjakan itu sampai 20, ini juga 20 Bapak Ibu ya. Kalau ini mengerjakan sudah sampai 40, 50. Ini tadi yang baru kerekam itu baru 1 Pak Iman Rojikin, tapi tidak apa-apa untuk Bu Ari mungkin pada tahap berikutnya ya. Kita teruskan Bapak Ibu, setelah kita bagikan, kita sudah bisa merekap, kita tinggal masukkan ke dalam aplikasi analisis evaluasi begitu. Filenya untuk file analisis evaluasi Bapak Ibu untuk saya punya ya. Barangkali ada yang berminat nanti bisa japri gitu. Nanti file aplikasi analisis evaluasi itu bisa di-print dalam bentuk print-printan terus dijilid dan juga bisa dikerjakan langsung di komputer. Jadi nanti Bapak Ibu itu dalam memasukkan nilai
copy paste dari sini ya, dari copy paste dari ini berapa Pak Iman, ini berapa, itu langsung otomatis terhitung siapa yang harus pengayaan dan siapa yang harus perbaikan di dalam aplikasi analisis evaluasi yang saya buat. Dan nanti barangkali Bapak Ibu menghendaki, nanti akan saya kirim gitu Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pembahasan tentang pembuatan soal. Bapak Ibu bisa ambil dari file, bisa ambil dari BSE, baik itu yang 2006 atau Kurtilas. Walaupun dalam Kurtilas itu kan hanya perbedaan dalam proses pembelajaran dan penggabungan untuk materi mupelnya atau muatan pelajarannya. Untuk materi itu sama, misalnya untuk perkembangbiakan tumbuhan misalnya di kelas 4 atau itu sama materinya. Kita tinggal cuplik saja. Nah, ini tadi saya cuplikan dari buku BSE ya, BSE kelas 6 IPA karya Khairul dalam bentuk PDF. Untuk BSE 2006 Bapak Ibu untuk saya lengkap insya Allah ya. Terus untuk Kurtilas juga lengkap. Untuk saya juga ada CD pembelajarannya juga kelas 1 sampai kelas 6 baik untuk tapi untuk Kurtilas ya yang saya sediakan itu untuk CD pembelajaran itu dari kelas 1 sampai kelas 6. CD pelajaran kelas 1 sampai kelas 6 tematik, ditambah agama juga tersedia kelas 1 sampai kelas 6. Ditambah lagi juga CD pelajaran untuk penjas kelas 1 sampai kelas 6 juga. Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah nanti kalau ada kesempatan lain bisa pesan lewat Japri, begitu Bapak Ibu. Ini bukan promosi Bapak Ibu, tapi sharing gitu ya. Itu Bapak Ibu, ini yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, kita bahas tadi dari jam 15.20 ya. Kita bahas dari jam 15.20 sampai pukul 5. Kita bahas dari 14.20, kita sampai sekarang sudah pukul 15:15. Ternyata sudah 45 menit ya Bapak Ibu, belum sampai 1 jam. 55 menit, belum sampai 1 jam, 5 menit lagi 1 jam Bapak Ibu. Tapi tak terasa ternyata saya sudah ngejebres sampai hampir 1 jam. Monggo Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya boleh tunjuk jari dulu Bapak Ibu. Atau berbincang-bincang monggo. Bu Ari. Ada Bu Ari. Ya. Monggo, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Atau bisa lewat chatting Bapak Ibu. Nah, perlu diketahui bahwa untuk diklat ini Office 365 bersifat terbuka ya. Bersifat terbuka. Jadi Bapak Ibu monggo bebas untuk menanyakan tentang Office 365. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi formulir pendaftaran. Nanti akan saya rekap siapa sudah masuk ke formulir pendaftaran yang terakhir saya kirim itu, dan nanti akan mendapat akun secara permanen Bapak Ibu. Kalau yang akun yang
Bapak Ibu yang ada tulisan Sawo Jejar itu bersifat sementara dulu ya. Jadi sementara itu nanti berlaku hanya sampai Desember, dan nanti untuk yang permanen ini akan saya usulkan lebih lanjut. Siapapun yang kirim akan saya usulkan, dan yang tidak kirim maka tidak akan saya usulkan. Dengan kata lain bahwa yang mengirim atau ngisi formulir dan terkirim ke saya berarti yang serius, dan yang tidak serius tidak akan diusulkan, Bapak Ibu. Sangat jelas penyampaian materinya kata ketikanya Pak Imam Rozikin. Insya Allah ya Pak Imam Rozikin, ini saya terangkan apa adanya, dan barangkali ada yang kurang jelas silakan tanya dengan Jabri. Gitu. Semakin banyak yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, insya Allah saya tidak ada ruginya Bapak Ibu ya, dengan semakin saya sampaikan ke Bapak Ibu, terus dari Bapak Ibu ada suatu permasalahan, nanti saya cari solusinya, entah itu dari sumber internet, dari orang yang lebih kompeten, itu nanti menambah pengayaan bagi saya juga ya. Jadi ini sifatnya berbagi kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berkorban untuk pulsanya untuk melihat daring ini, tapi nanti juga Bapak Ibu bisa mendownload ya. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload, nanti saya kirim untuk tutorial untuk mendownload video ya yang dari YouTube, dan juga bagaimana supaya ngirit untuk nonton videonya di YouTube bisa pakai YouTube Go Bapak Ibu. Jadi nanti bisa ngirit untuk pulsa. Bagaimanapun sistem atau prinsip ekonomi kita gunakan Bapak Ibu ya. Bagaimanapun sistem prinsip ekonomi kita gunakan efektif, efisien Bapak Ibu. Terima kasih Pak Imam Rozikin sudah menanggapi, insya Allah sangat jelas ya, sangat jelas materinya. Kita akan tutup Bapak Ibu, nanti kita sudah tidak ada pertanyaan, ini waktunya sudah 1 jam, bukannya saya pelit untuk berbagi pada kesempatan kali ini, bukannya itu Bapak Ibu, tapi saya juga memperhitungkan berapa banyak pulsa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengikuti daring ini. Jadi saya juga masih insya Allah masih punya pertimbangan lain ya, supaya tidak terlalu lama Bapak Ibu. Untuk ini kira-kira sudah jelas Bapak belum? Bisa disampaikan ke chatting, bisa disampaikan lewat suara juga, monggo. Kalau lewat suara tidak ada Bapak Ibu, bisa kita tutup Bapak Ibu? Bagaimana kalau pertemuan kali ini kita tutup? Moga Bu Eni Marina barangkali ada yang sampaikan. Bu Eni, ada yang perlu disampaikan? Enggak ada suaranya apa ya? Enggak ada suaranya Bu Eni, kosong. Itu Bapak Ibu, pertemuan kali ini saya tutup saja ya Bapak Ibu. Oh ya, ada pesan. Linknya nanti di-share ya Pak. Ya, insya Allah saya share. Linknya nanti share ya Pak. Ya, insya Allah saya share. Saya share karena saya tidak mengikuti dari awal ke Bapak. Ya, terima kasih Bu Eni Marina.
Insya Allah saya share linknya. Nanti Bapak Ibu bisa download ya. Download saja pakai YouTube Go. Jadi nanti irit Bapak Ibu. Setelah di download pakai YouTube Go bisa diputar berulang-ulang tanpa menggunakan pulsa. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Kita tutup saja Bapak Ibu ya. Gimana Bu Ari, ada tanggapan? Kita tutup apa ada pertanyaan? Ya ditutup Pak. Oh ya, oke. Oke, kita tutup saja pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, sama-sama. Sama-sama. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya kirim linknya segera Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu pelajari di rumah secara mandiri. Kita tutup saja pertemuan kali ini Pak dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Ya, sampai jumpa lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!